Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 23882011038 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Unes MPD tahun ajaran 2024-2025. Materi kali ini akan membahas tentang perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama ada perkembangan media pembelajaran. Sejak dahulu, manusia telah menggunakan berbagai bentuk media untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan media pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu era tradisional. Pada tahap awal, media pembelajaran masih sangat sederhana dan terbatas. Pada masa ini, guru lebih banyak mengandalkan ceramah, papan tulis, buku teks, dan alat bantu visual sederhana seperti gambar atau diagram. Media ini masih bersifat konvensional dan kurang memberikan pengalaman belajar yang interaktif bagi peserta didik. Yang kedua yaitu era audiovisual. Seiring dengan berkembangnya teknologi, media pembelajaran mulai mengalami peningkatan dengan hadirnya radio, televisi pendidikan, film pendidikan, dan alat proyeksi seperti OHP atau overhead projector. Media ini lebih efektif dalam menarik perhatian siswa karena melibatkan unsur suara dan gambar, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik. Yang ketiga, era digital dan komputer. Dalam buku pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, disebutkan bahwa kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, multimedia interaktif yang menggabungkan teks, gambar, audio, dan video untuk pengalaman belajar yang menarik. Dan yang kedua, aplikasi pembelajaran berbasis komputer seperti simulasi dan animasi interaktif. Yang keempat yaitu era internet dan e-learning. Saat ini pembelajaran berbasis internet telah menjadi tren utama dalam dunia pendidikan. Contohnya, Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom dan Moodle memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Video pembelajaran dan platform daring seperti YouTube dan Ruang Guru yang memungkinkan siswa mengakses materi kapan saja. Materi yang kedua yaitu peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator, membantu siswa dalam memahami materi dengan menggunakan media yang sesuai, membantu siswa untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber, menyediakan media pembelajaran yang dapat digunakan siswa untuk mengeksplorasi materi lebih dalam. Yang kedua yaitu guru sebagai inovator, menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik seperti video edukatif, infografis, atau model digital. Menyesuaikan media dengan karakteristik siswa agar pembelajaran lebih efektif. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai metode pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, guru sebagai motivator, menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui media digital, dan mendorong siswa untuk aktif mencari informasi melalui berbagai media yang tersedia. Dalam era digital saat ini, peran guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, inovator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Dengan perkembangan media pembelajaran, guru memiliki peran penting dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, memilih media yang sesuai. Guru harus mampu menyesuaikan media pembelajaran dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan ketersediaan fasilitas. Media yang dipilih harus mampu mendukung pemahaman siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan dan mengadaptasi media pembelajaran. Guru tidak hanya menggunakan media yang sudah ada, tetapi juga perlu berinovasi dalam menciptakan atau memodifikasi media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, membuat video pembelajaran sendiri menggunakan aplikasi interaktif atau mengembangkan modul digital yang lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi teknologi. Dalam era digital, guru perlu
terus meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Guru yang melek teknologi akan lebih mudah mengintegrasikan berbagai media pembelajaran modern ke dalam proses mengajar. Yang keempat, menjadi fasilitator pembelajaran. Alih-alih hanya berperan sebagai penyampai informasi, guru kini harus mampu membimbing siswa untuk aktif mencari, memahami, dan mengelola informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Hal ini sejalan dengan konsep student-centered learning, di mana siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi efektivitas media pembelajaran. Guru harus terus mengevaluasi apakah media yang digunakan benar-benar efektif dalam membantu siswa memahami materi. Jika media yang digunakan kurang efektif, guru perlu mencari alternatif yang lebih sesuai. Dengan peran-peran tersebut, guru dapat membantu siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Materi yang terakhir yaitu tentang klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti bentuk, sifat, dan teknologi yang digunakan. Berikut adalah beberapa klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan indera yang digunakan. Seperti media visual, hanya melibatkan indera penglihatan seperti gambar, diagram, peta, grafik, poster, dan komik pendidikan. Media audio hanya melibatkan indera pendengaran seperti radio pendidikan, rekaman suara, dan podcast. Dan media audio visual melibatkan indera penglihatan dan pendengaran seperti video pembelajaran, film pendek, dan animasi interaktif. Yang kedua yaitu berdasarkan cara penyampaian, seperti media tidak diproyeksikan seperti buku, papan tulis, model 3 dimensi, dan alat peraga. Dan media diproyeksikan seperti slide, film strip, HP, dan video proyektor. Yang ketiga yaitu berdasarkan teknologi yang digunakan. Contohnya media konvensional seperti buku teks, papan tulis, dan alat peraga sederhana. Media berbasis digital seperti presentasi PowerPoint, e-learning, aplikasi pembelajaran, dan simulasi interaktif. Dan media berbasis internet seperti kelas online, video konferensi, dan learning management system. Yang keempat yaitu berdasarkan interaktivitas, seperti media pasif, hanya memberikan informasi secara satu arah, seperti buku cetak dan video tanpa interaksi. Dan yang kedua, media interaktif, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, seperti game edukasi, kuis daring, dan simulasi digital. Mungkin cukup sekian materinya. Kesimpulannya yaitu perkembangan media pembelajaran telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, dari metode konvensional hingga digital. Guru sebagai agen utama dalam belajar memiliki peran penting dalam memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat. Dengan pemilihan media yang sesuai dan peran aktif guru dalam membimbing siswa, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.